Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk sebuah sesi, kita akan saksi ya. Kita klik tambah. Nah, di sini kita akan pemesanan. Kita burger 3 biji. Satu. Kita lakukan pembayaran ya. Misalnya bayar 30.000. Kita bayar. Sudah betul. Klik OK. Nah, seharusnya setelah ini akan ditampilkan truk pembayarannya ya. Tapi di sini belum ada. Di tutorial kali ini kita akan buat struk pembayarannya. Nah, di sini akan dibagi dua ya, dua tahap. Itu tahap pertama adalah kita buat struknya dulu, lalu setelah itu melakukan codingan ke dalam NetBeans agar struknya bisa dipanggil. Nah, sebelumnya itu harus sudah terinstall ya untuk plugin reportnya. Nah, cirinya ini adalah ada di bagian atas pemilihan database. Nah, jika kalian belum menentukan database-nya, kalian bisa klik tombol import data source. Kita klik, kita pilih new, kita pilih database JDBC Connect. Nah, di sini nama name itu kita bisa bebas ya. Misalnya atau ya. Nah, lalu JDBC drivernya kita pilih sesuai dengan jenis database yang digunakan ya. Dalam hal ini adalah MySQL. Kita pilih MySQL-nya yang wah ya. Lalu untuk alamat JDBC kita hanya tinggal merubah database name-nya dengan nama database yang kita gunakan ya. Ini nama database-nya DB Restoran RPL4. Nah, ini untuk username kita ketik root ya untuk masuk ke database. Passwordnya kosongkan karena kita klik save passwordnya. Di sini jangan langsung di save, kita klik dulu tes. Kalau ada bacaan ini, jadi sudah betul untuk settingan database-nya. Kalau masih error ya silakan ini disesuaikan nama database, jenis server dan sebagainya. Kalau sudah kita save, pastikan ada tanda centang ya. Kita close. Ini sudah sesuai dengan nama yang kita pilih. Kita bisa memilih jika ada akses beberapa database yang berbeda. Nah, setelah itu kita ke bagian files, setelah project. Kalau tampilannya berbeda, kalian bisa klik Windows, lalu pilih Reset Windows agar bagian files ini bisa muncul. Jadi untuk report kita buat filenya itu bukan di project ya, berbeda dengan gambar gitu ya, kita buat di project. Kalau untuk report kita buatnya di bagian file. Kita klik bagian file, kita cari nama foldernya yang sama dengan nama project. Dalam ini adalah kasir restoran RPL4. Cari file kasir restoran RPL4. Nah, di sini kita klik kanan ya di bagian new.
Kita buat dulu folder ya, jadi khusus untuk menyimpan semua laporan atau report ya. Kita klik folder, kita kasih nama, misalnya ini report ya, dan ini bisa terlihat ini di sini. Lalu kita finish. Nah di sini jadi ada folder report. Nah, tapi di bagian project ini tidak ada ya, folder report ini tidak muncul. Ini adanya di Explorer-nya. Nah di sini kita klik kanan bagian report, lalu new lagi, lalu kita pilih other. Nah, di bagian kategori ini harus ada report ya. Nah, kalau tidak ada berarti plugin reportnya belum terinstall ya. Kita harus dicek kembali. Jadi kalau sudah berhasil diinstal, ini bakal ada kategori report. Lalu tipenya kita pilih yang kosong atau empty report. Lalu kita next. Nah, di sini kita kasih nama sesuai dengan nama reportnya, tapi dalam hal ini adalah stroke ya. Foldernya ini pastikan di report ya. Lalu kita finish. Nah, kalau foldernya beda ini kita bisa browse ya. Kita finish. Kita tunggu. Nah, di sini diperkenalkan dulu ya beberapa bagian penting. Di sini langsung membuka untuk desain reportnya ya. Nah, hal yang penting adalah itu ada di bagian report. Jadi ada tab baru ya namanya report. Ini adalah berisi variabel-variabel atau bagian-bagian komponen ya yang ada di report kita. Di bagian bawah ini navigator, ini sama ya, sama kita bisa melihat komponen. Bagian tengah ini adalah desain dari report kita ya. Bagian kanan ini ada palet. Ini adalah komponen-komponen yang ingin kita tambahkan ke dalam report kita ya. Dan di bawahnya ada properties juga. Di sini kita bisa menyeting komponen yang udah kita buat. Nah, hal yang pertama adalah kita harus tentukan ukuran kertasnya dulu ya. Ukuran kertasnya dulu. Dalam hal ini apa namanya? Karena kita akan membuat stroke ya. Jadi kita harus disesuaikan ya. Disesuaikan dengan ukuran kertas. Biasanya untuk stroke itu yang digunakan adalah ukuran untuk printer thermal ya. Nah, biasanya ukurannya itu 58 kali 30 mm ya. Itu. Jadi untuk lebarnya jadi yang penting adalah lebarnya ya. Jadi lebarnya itu biasanya 58 mm yang paling kecil ya. Untuk merubah ukuran kita klik kanan di report name-nya ya, lalu ke bagian page format. Di sini ada formatnya A4 ya. Di sini kita sebenarnya kita bisa rubah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita bingung ini sama inci, kita rubah dulu unitnya ke milimeter ya. Tapi di sini kita tidak terlalu pengaruh ya. Kita pilih aja yang custom. Nah, yang penting kita lebarnya ini ya. Jadi lebarnya kita rubah width-nya
jadi 58 ya. Dan untuk H-nya ini sebenarnya bebas ya, kan jadi panjang ya. Tapi kalau apa namanya, karena stroke itu kan panjangnya tergantung dari jumlah menu ya, atau jumlah pesanan yang ada di dalamnya ya. Nah ini kalau misalnya terlalu terlihat panjang, ini bisa kita kurangi saja menjadi 210 ya. Untuk topnya ini apa namanya, kita bisa biarkan saja. Untuk kolomnya juga sama, kita biarkan saja. Lalu kita klik OK ya. Di sini untuk struknya bakal seperti ini ya. Tapi di sini kita nggak usah khawatir ya. Apa namanya, kalau kekecilan kita bisa klik tanda plus sama minus di sini ya. Jadi untuk zoom in sama zoom out gitu ya. Nah, belum lebih lanjut, selain itu kita juga ada settingan lagi ya. Kita klik kanan, lalu kita pilih properties. Nah, untuk properties ini untuk pengaturan apa namanya, si ada kertas juga ya. Itu kita di bagian ignore pagination. Jadi untuk stroke khusus beda dengan laporan yang lain. Kalau untuk stroke itu kan panjangnya tergantung dari datanya. Kita bisa abaikan halamannya ya. Jadi maka ini kita checklist ignore pagination. Dan kalau sudah kita close lagi. Nah, jadi kita terangkan dulu sebentar ya bagian dari desainnya. Di sini ada beberapa bagian, yaitu pertama title paling atas, di bawahnya page header, kolom header, detail, kolom footer, page footer, dan summary. Nah, title ini untuk judul dari halaman kita ya, atau dari laporan kita. Page header ini digunakan untuk judul di depan atau di halaman pertama ya, page header ini. Kolom header ini adalah tulisan yang akan terus muncul ya di tiap halaman di bagian atas ya, kalau kolom header. Kalau detail, nah ini akan berisi data-datanya ya. Jadi kalau datanya banyak, tentu halamannya akan banyak juga. Kolom footer ini adalah tulisan yang akan muncul tiap halaman juga, tapi posisinya di bawah. Page footer kembalikan dari page header ya. Jadi dia akan menampilkan tulisan atau komponen di bagian akhir halaman. Kalau untuk summary ini adalah bagian yang sebenarnya ada di tiap halaman ya, tapi dia ada di bagian bawahnya ya gitu. Di sini cara memakainya, kita kasih dulu ya judul lah ya. Kita kasih dulu judul. Jadi untuk memberi judul kita gunakan ini static text. Kita drag lalu simpan ke bagian title. Nah, di sini akan ditampilkan dengan warna kuning ya. Kurang jelas bisa tanda plus ya. Klik 2 kali. Kita kasih judul misalnya nama restorannya ya.
nama restorannya bisa disesuaikan. Ini contoh saja ya. Nah, untuk posisi ini kita bisa pilih yang atas ya. Saya misalnya pengen di tengah tulisannya, jenis hurufnya dan sebagainya. Kita simpan di bagian atas ya. Nah, untuk apa namanya, garis-garis pembatas ini kita bisa rubah-rubah ya. Ya, biar namanya ya tidak terlalu panjang ya. Nah, selain di bagian tengah, komponen yang kita tambahkan juga ada di bagian kiri ya. Kayak ada title, lalu ini ada label, akan sama. Jadi kalau di sini kita sulit untuk memilih, kita bisa pilih yang di bagian kiri. Untuk back header ini biasanya kita isi dengan nama apa namanya, nama konsumen ya, petugas. Nah, yang nanti di atas juga ada nomor struk ya, seperti itu. Nah, untuk memasukkan data-datanya kita harus menggunakan perintah MySQL ya, atau query ya. Nah, nanti kita bisa masukkan itu ada di bagian fill. Di sini fillnya masih kosong karena kita belum melakukan perintah query atau MySQL ya. Cara masukkan query, kita klik kanan di report, kita pilih edit query. Nah, di sini untuk perintah SQL-nya kita di bagian yang atas, yang ini sebelah kiri. Dan juga ada parameter, kita di sebelah kanan ya. Nah, parameter itu digunakan untuk nanti menghubungkan ya, untuk mengambil nilai dari admin ataupun kebalikannya ya. Di sini kita tulis untuk struk ini kita akan gunakan inner join ya. Kita pakai perintah select biasanya bintang, ini mengambil semua data ya. Bisa di enter atau bisa diteruskan juga nggak apa-apa ya. Kita ambil dari tabel detail transaksi ya. Lalu inner join, karena detail transaksi ini dia terhubung hampir ke semua tabel ya. Pertama adalah tabel menu, lagi tabel transaksi, inner join lagi tabel meja, join lagi tabel konsumen ya. Nah, ini kalau diperhatikan ini yang bawah ya. Ini kalau ada warna biru seperti ini, terus nama-nama field, berarti query yang di atas ini udah betul ya. Di sini juga ada tulisan ready, berarti sudah betul. Tapi ini belum lengkap ya. Karena untuk inner join kita harus sebutkan juga apa namanya, relasinya ya. Satu lagi inner joinnya adalah ke petugas. Nah, di sini mungkin di perintah SQL ya, kita bisa mempersingkat atau kita bisa memberi
singkatan ya dari tabel-tabel yang udah kita buat gitu ya. Bisa berupa singkatan atau bisa berupa huruf saja gitu ya. Misalnya kita kasih nama yang ditransaksi, kita kasih nama huruf A ya. Untuk menu B, untuk transaksi C, untuk meja D, untuk konsumen E, dan untuk petugas F. Ya. Di sini baru kita bisa tujuannya adalah untuk mempersingkat SQL ya. Karena seperti ini, misalnya kan setelah kita ini on, kita harus lakukan cek ya relasi antara tabel detail transaksi dengan menu misalnya ya. Kalau nggak pakai singkatan ini kita harus menulisnya seperti ini ya. Detail transaksi titik baru primary key-nya ya, transaksi. Jadi yang terhubung antara detail transaksi dengan menu ya. Ini ID menu kan ID ini kita cek dulu ID menunya betul ya. Detail transaksi di menu. Oke, betul ya. Nah, ini kita bisa singkat. Ini tadi kan udah disingkat ya, ini A. Jadi ini detail transaksi yang ini kita bisa rubah A. Nah, yang menu kita bisa rubah B. Seperti ini ya. Nah, itu. Jadi itu lebih ringkas gitu ya. Lalu N lagi. Sekarang antara detail sama transaksi. Jadi ini ID transaksi dengan transaksi atau C ya. ID transaksi. N lagi. A dengan meja. Meja itu D. ID meja. Oh, ID meja bukan dengan detail transaksi ya. ID meja itu dengan tabel transaksi. Jadi dengan C ya. Nah, oke, selanjutnya konsumen ya. Jadi untuk konsumen di sini dia adanya di transaksi. Jadi C ya. Jadi konsumen dan terakhir petugas ya. Petugas juga adanya di transaksi F. Nah, sini kita lihat biru ya, ready. Ini hampir betul. Tapi kalau seperti ini dia akan menampilkan
semua data ya. Dengan kita ingin menampilkan struk ya. Kalau struk dia hanya menampilkan satu buah pesanan saja atau satu buah transaksi. Nah, di sini kita harus tambahkan where. Kita ingin where yang ID transaksinya ini sama dengan ID transaksi. Nanti kita akan buat parameter di sini. Di sini kita buat dulu new parameter ya. Kita klik. Lalu kita buat ID transaksi. Parameter namanya ID transaksi. Ini tipe datanya disesuaikan ya. Kalau dia varchar di database-nya ini bisa pakai teks. Tapi kalau dia angka bisa kita pakai integer. Atau kalau dia tanggal nanti bisa pakai tanggal juga. Tapi biasanya sih kebanyakannya teks ya. Lalu kita oke. Nah, ini cara masukkannya ke parameter yang ini ke query-nya. Di sini kan error nih ya, masih error ya. Dia membutuhkan nilai. Nah, kita tinggal drag and drop aja, ditarik. Ya kan geser ke sini. Di sini. Nanti akan dicari data transaksi sesuai dengan transaksi yang di input atau yang dipilih ya. Nanti parameter ini akan dipanggil di codingan Java. Oke, kalau sudah ini pastikan dicek lagi. Cara ceknya sebenarnya ini tinggal dilihat saja. Biasanya ini tabelnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka ini on-nya juga harus ada 5 ya. Jadi 6 dikurangi 1 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu udah betul ya. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, maka di sini akan muncul fill-nya ya. Tadi asalnya tidak ada fill, sekarang ada muncul fill. Jadi fill ini adalah data-data yang bisa kita ambil yang nanti kita bisa masukkan ke bagian reportnya ya. Nah, pertama kita akan masukkan nomor transaksi ya. Itu kita di bagian fill ini kita tinggal tarik saja, drag and drop, tahan, pindahkan ke bawah nama restorannya ya. Jadi kalau ada seperti ini, ini tergantung ya. Kalau kita ingin menjumlahkan, kita pilih yang bawah. Kalau kita ingin hanya menampilkan nilainya, kita pilih yang atas. Kita ingin menampilkan nilainya saja, klik OK. Maka ada keterangan $F ya, berarti dia ini datanya mengambil dari fill. Kita tinggal atur saja. Posisinya juga diatur. Lalu di sini kita masukkan boleh sih pakai keterangan dulu ya. Misalnya kita masukkan di sini ke bagian header ya. Misalnya ini petugas bisa ya. Gas kecilin. Kalau kurang besar bisa kita ini juga bisa ya. Kalau kita masukkan ya bolehlah konsumen ya.
Nah, untuk posisi silakan saja mau dirubah gimana ya, bebas. Yang penting posisinya itu harus di dalam warna biru ini ya. Oke, kita masukkan misalnya meja ya. Tugas konsumen meja. Satu lagi. Oh ya udah cukup kayaknya. Kita di atas kita lebarkan lagi. Ini kita masukkan tanggal transaksinya ya. Itu tanggal transaksi itu di bagian tanggal. Nah, ini sama file aja di tengah. Untuk merubah tanggal, format tanggal, kita bisa ke pattern ya. Di sini ada pattern. Nah, kita ke pattern. Nah, di sini kita pilih date. Nah, ini format tanggalnya mau yang bagaimana ya? Biasanya sih ya kita yang ini aja ya. Jadi yang tanggal, bulan, lalu tahun ya. Tapi kalau mau yang lain juga boleh. Atau kalau mau ada tulisannya bisa ini ya. Untuk petugas, ini kita ambil dari nama petugasnya ya. Atau bisa dari ID petugas ya. Nama petugas itu ini ya, nama petugas aja gitu ya. Terlihat lah ya. Petugas, kita atur ya. Ini nggak masalah ya untuk kalau hilang ini sebenarnya kita lihat di bagian kiri saja, berarti ini udah betul. Terus untuk konsumen kita ambil nama konsumen ya. Kita luruskan ya. Kecilkan lagi. Dan untuk meja tentu kita cari yang nomor meja ya. Seperti ini. Lalu setelah itu bagaimana dengan menunya ya. Untuk menu itu kan datanya dia berbeda-beda ya, tergantung dari jumlah pesanannya ya. Mungkin konsumen ada yang pesan 3 biji, 4 biji dan seterusnya. Nah, itu kita simpan di bagian detail. Jadi untuk kolom header kita bisa kecilkan saja. Kita bisa ditulis di bagian detail ya. Untuk di bagian detail itu biasanya kita masukkan adalah nama menu, jumlah, harga dan total ya. Totalnya total si menunya ya. Nah, berarti kita masukkan dulu adalah nama menu ini ke bagian detail ya ini. Nah, untuk di bagian detail ini ada dua ya. Ada nama menu atau kadang-kadang ada di atasnya juga ya, nambah di sini. Nah, tapi yang kita perlukan ini yang ada F-nya aja. Untuk yang ini kita hapus.
kita perlukan yang ada F-nya. Menu. Di sini biasanya apa namanya? Di sini namanya, dan di sini jumlahnya ada di sebelah kanan ya. Nanti harganya di bawah. Baru nanti total harganya ada di kanan juga. Di sini nama menu. Lalu kita masukkan jumlah yang ini nih. Ya. Untuk harga jangan lupa kita masukkannya yang harga jual ya. Jangan yang harga. Kita jumlah masukkan ke sini. Yang jumlah ini kita hapus. Kita ambil yang F saja ya. Ini biar ya bagus, kita bisa pilih yang kanan, right. Terus untuk harga kita pakai yang harga jual ya di bawah. Ya, harga jual kita agak kecilin aja. Nah, lalu masukkan yang total harga jualnya ya. Harga jual itu antara jumlah dan harga jual. Nah, ini biar bagus kita klik kanan ya. Nah, seperti itu aja. Ini nanti kita tutup detailnya, kita pendekkan. Kita kolom header juga tutup aja. Nah, baru di sini di kolom footer kolom footer kita tutup juga ya. Kita kecilin aja. Nah, di fake footer baru kita tampilkan total ya. Lalu bayar, static text, dan kembalian ya. Dengan sama bisa kita atur-atur aja. Ini hanya contoh saja ya, desainnya itu terserah kalian juga ya. Bisa kita juga tambahkan tulisan ya. Terima kasih. Telah ya. Kita bisa kecilkan huruf di bagian tengah ya. Nah, untuk total bayar dan kembalian itu kita ambil dari transaksi ya. Nah, ini kita total bayar dan kembaliannya. Tinggal masukkan aja ke sini total. Fill value aja. Kita atur posisinya, lalu rapat kiri ya, rapat kanan, rata kanan, terus bayar, sekali lagi, rata kanan, dan kembali ya, kembali.
desainnya seperti ini ya. Jangan lupa ini kita shape-nya yang A aja ya. Nah, untuk melihatnya kita harus klik yang preview ini ya. Kita klik yang preview. Nanti dia akan mengecek ke database ya. Nanti kalau betul itu dia akan meminta ID transaksi ya. Oke, di sini ada kesalahan ya. Kita lihat di bagian bawah. Oke. Ini ada big error. Kita bisa klik dulu XML juga boleh. Kita save lagi. Di sini bisa kita lihat dari string ya untuk melihat dengan dari SQL-nya ya. Oke, sepertinya sudah betul ya. Kita preview lagi aja. Nah, jadi tadi harus ke XML dulu ya, baru di save lagi. Jadi dia akan meminta kode transaksinya ya. Nah, untuk kode transaksi kita bisa sambil membuka apa namanya payment admin, kita bisa ke transaksi yang ini atau ke detail transaksi sama aja ya. Kita ke transaksi ini aja, kita pilih salah satu aja ya. Mau yang mana yang mau ditampilkan, kita blok. Kalau susah ngebloknya bisa klik 2 kali dulu ya, lalu Ctrl A, Ctrl C. Kita lalu klik bisa use default ya, biar ini tetap. Lalu kita klik OK ya. Kita use default aja ya biar gampang cek ya. Oke, kita ulangi lagi. Ctrl V. Oke. Nah, jadi seperti ini struknya ya. Jadi ini ada nama restorannya, ini nomor resto, tugasnya siapa, konsumennya siapa, nomor mejanya berapa. Ini pesanannya ya, burger beli 3, harga jual, tanya sekian, manis. Untuk posisi ini ya bebas ya, terserah kalian. Ini totalnya ya, total dari sini bayarnya berapa kemarin. Nah, ini terlihat ini terlalu jeda ya. Nah, untuk mengurangi jeda ini kita bisa kembali lagi ke desainer. Nah, itu adalah di bagian apa namanya ini ya, antara detail dan kolom footernya nih ya. Ini bisa kita kecilkan. Dan aja kita kecilkan. Dan kolom footernya juga kita kecilkan. Nah, jangan lupa ke XML lagi, terus ke di save, kita preview lagi.
masih ada yang tadi, kita klik OK saja. Nah, ya ini mungkin maksimal mungkin ya ini ya, tidak bisa diklikkan lagi, tapi tidak masalah sih ya. Nah ini kita rubah untuk ya harganya ya biar bagus tampilannya. Jadi untuk harga ini ke bagian properties, sama kita rubah ke patternnya ya, kita cari pattern, lalu kita cari apa ya, number ya, kita mau currency juga bisa, currency. Nah ini kita jadi ada apa DR nya ya. Nah desimalnya kita kurangi aja 0, lalu kita klik OK ya, juga sama, cari pattern. Ini sebenarnya bisa pakai currency atau bisa pakai number ya. Total juga sama, patternnya kita rubah. Bayar, dan kembali aja. Itu kita klik lagi XML, kita klik save, kita preview ya, kita OK. Nah ini jadi ada lambang harganya ya, itu. Nah ini adalah bagian pertama ya, ini dalam membuat struk atau laporan. Nah kalau misalnya kita close ya, misalnya kita ingin balik lagi, kita tinggal ke bagian file, lalu kita, nah di sini akan ada dua file ya, yang Jasper dan yang JRXML ya. Nah yang akan kita gunakan itu untuk pengeditan itu yang JRXML ya. Nah sedangkan nanti si Java dia akan mengakses yang Jasper ya. Jadi di saat di save itu dia akan merubah dari akan membuat dua file ini langsung. Kita tinggal klik dua kali JRXML nya, ini akan kembali lagi. Nah, seperti itu untuk cara membuat stroke ya. Dan selanjutnya adalah kita akan hubungkan ya stroke ini ke dalam aplikasi NetBeans kita. Kita masuk, kalau itu kita masuk ke bagian project ya, ini kan di file, kita masuk ke bagian project, kita masuk ke bagian pesanan ya. Nah, si cetak stroke itu dia adalah saat menekan tombol bayar. Kita masukkan event action. Nah di sini sebenarnya sudah ada ya apa namanya, atau bukan yang file yang ini, filenya yang restoran RP4 ya, pesanan kali event action. Nah, di sini kita apa namanya, jadi saat akan bayar
dia melakukan bayar ya, berhasil, terus menyimpan data. Nah, kita buat metode baru ya, namanya cetak struk. Nah, di sini terlihat dia cetak struk belum ada ya. Kita buat dulu di atas. Terserah sih ya posisinya mau di mana ya. Nah, pokoknya sebelum button ini ya, di sini aja di atas ada tulisan ya, tulisan ini ya, generate code terus di atasnya ya. Sini kita buat ya public void cetak struk. Nah, ini. Nah, di sini harus pakai try catch ya. Try catch lagi seperti biasa ya. Karena dia mengakses database ya. Dia mengakses database jadi harus memakai try catch ya. Nah, di bagian try kita buat dulu untuk penyimpanan parameternya ya. Karena untuk mencetak struk itu harus ada parameter ID transaksi ya. Jadi kita buat dulu parameternya, itu dia berupa hashmap ya. Jadi mungkin bisa kalian baca-baca lagi atau searching ya, hashmap itu apa ya. Parameter kita buat new hashmap ya. Nah, nanti kita apa namanya, buat variabel ya. Variabelnya bebas ya, mau ID transaksi boleh, mau singkatan juga boleh ya. Bapak buatnya A ya. Ini adalah kita mengambil dari txt ID transaksi. Ini yang mana? Txt ID transaksi. Ini adalah yang di sini dulu ya. Nah, yang ini nih, yang bagian atas ini ya. Kita ambil dari txt ID transaksi. Ya mungkin kalian akan berbeda ya namanya. Tapi kalau Bapak ini txt ID transaksi, lalu get text ya. Lalu kita masukkan ya di variabel ini ke parameternya ya, ke hashmapnya ya. Parameter dengan perintah put ya. Put. Nah, di sini adalah nama parameter yang ada di tadi ya, yang ada di struk kita nih. Buka dulu ya. Ini bisa kalian klik kanan bisa ya, edit query. Nah, sama dengan yang ini. Itu ID transaksi. Atau kita bisa lihat parameter juga di sini nih. Ada parameter ya. Kita cari, nah ini ID transaksi. Jadi penulisannya harus sama ya, besar huruf kecil ya. Itu dalam tanda kutip ya, ID transaksi. Nah, jadi ID transaksi yang ini kita ambil dari A yang ini ya. Nah, ini parameter put ya. Setelah itu kita buat nama file ya, variabel nama file. Untuk nama file ini kita ngambilnya dari file yang ini,
kita mau ngambil reportnya yang mana ya. Kita ambil reportnya yang mana, itu biasanya diambil dari yang Jaspernya ya, untuk di Java itu ya. Tapi harus disebutkan juga foldernya. Ini foldernya report, namanya struct.jasper ya. Sini report, ini juga sama ya. Harus sesuai huruf besar huruf kecilnya. Jadi kita tulis dulu foldernya, garis miring, baru nama reportnya ya, tapi yang Jasper. Ada yang ngambilnya Jasper, ada juga yang bisa ngambilnya JRXML ya, tapi nanti akan berbeda di codingan berikutnya ya. Apa ngambil yang Jasper aja. Kita buat file reportnya, new file, kita masukkan itu nama filenya, baru kita panggil Jasper report. Di sini untuk Jasper report dia merah ya. Ini karena kita belum impor ya di Jasper reportnya ya. Jadi kita bisa klik kiri. Di sini dia kalau tidak ada impor, kita harus impor dulu ke bagian project ya. Kita harus masukkan library Jasper reportnya ya, atau yang library yang digunakan untuk membuat report ya. Kita klik kanan, Adjar, kita pilihnya yang Adjar ya, jangan yang add library, tapi kita pilih yang Adjar. Di sini kita cari ke folder library ya. Nanti Bapak bagi ya, folder library-nya udah pernah Bapak bagi, atau kalau yang belum bisa nanti minta lagi. Masuk ke folder library ya, library. Lalu ada di atas Jasper report ya, kita klik 2 kali. Ini semua jar ini harus kita impor ya. Caranya kita pilih dulu salah satu, lalu Ctrl A, kita pilih semuanya, lalu kita klik open ya. Maka di sini akan masuk semua file jarnya ya. Pastikan nanti file library-nya itu udah ada di komputer ya, bukan di flash disk. Kita kembali lagi ke sini. Ini kan merah ya Jasper reportnya, ada tandanya ya. Setelah kita masukkan library-nya, kita klik kiri saja. Baru ada add import ya. Inilah yang kita klik ya. Kalau kalian perhatikan, ini di atasnya juga nanti impornya juga ada ya. Baik lagi. Jadi kita buat Jasper report ya, namanya JRept. Lalu JRept itu apa? JRept itu adalah dari Jasper report JR loader, kita tampilkan ya. JR loader. Ini loader titik load object. Ini load object. Jadi dari mana? Dari file report yang ini ya. Lalu kita print ya. Jadi si Jasper report yang udah dibuat kita print.
Jasper Print, hanya Jprint ya. Kalau ini ke Jasper File Manager ya. Jasper oh enggak ya, tunggu dulu. Jasper File Manager, pilihnya yang File Report ya. Report. File Report. Lalu yang ininya, input streamnya, kita ambil yang ini ya. Lalu parameternya tetap, karena ini sama kebetulan ya, dari parameter ini. Dan ditambahkan juga untuk koneksinya ya. Jadi di sini ada lagi koma. Koneksinya adalah dari koneksi titik koneksi DB ya. Titik koma. Nah, setelah itu kita tampilkan dengan Jasper Viewer ya. Jasper Viewer. Kita tampilkan View Report Jprint. Lalu di sini kita tambahkan false ya. Ini ada exceptionnya, kita isi. Kalau ada kegagalan ya, Jason Print message dialog ya. Kita ya. Ini kita tulis aja laporan gagal ya. Laporan gagal plus titik get message ya. Nah ini cara mencobanya, ini udah beres ya. Tentu kita cara cobanya kita harus jalankan ya aplikasi kita kasir, kita masuk sebagai kasir ya, dan bisa melakukan transaksi kita buat transaksi baru dengan pesan burgernya 2, kebabnya juga kita 2 ya, dan teh manis 38.000 jumlahnya, kemudian bayar misalnya 50.000 ya. Kita klik bayar, kita klik OK. Oke, nah ini seharusnya kalau sudah betul langsung muncul struknya di belakang. Nah ini ya. Tadi kan burgernya pesan 2, kebabnya 2, dan teh manisnya 2. Seperti ini ya. Jadi itu cara membuat apa namanya, struk ya. Nah, di sini bisa kita cetak nih, print. Kita bisa pilih printernya mau apa, misalnya printer thermal kita pilih aja. Terus kopinya bisa pilih 2 ya. Jadi untuk konsumen 1 dan untuk pelayan 1 ya. Tinggal di OK. Jadi di sini kan kita sistemnya bayar dulu baru kirim pesanannya. Ya, mungkin itu saja untuk video tutorial kita kali ini ya. Akan dicoba. Jika ada yang kurang jelas boleh menghubungi Bapak ya. Terima kasih.